Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak tentu harus dilakukan dengan 4 cara. Perempuan, kemudian anak yang menjadi korban kekerasan seksual, proses pendampingannya seperti apa, Pak? Ya, tentu kalau kita bicara soal perempuan, baik perempuan maupun anak gitu ya, dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak tentu harus dilakukan dengan 4 cara. Jadi pendampingan terhadap para korban ini menjadi satu cara gitu ya. Di samping harus ditangani secara cepat karena ada ancaman bagi diri dan jiwanya gitu ya. Lalu kemudian juga pendampingan psikososial, lalu kemudian juga dukungan yang dibutuhkan pada saat pemulihan dan pendampingan dalam proses proses peradilan gitu ya. Jadi biasanya kejahatan-kejahatan yang terkait dengan perempuan dan anak itu berkaitan dengan pelanggaran tertentu, tindak pidana tertentu, dan seperti tadi saya gambarkan bahwa dari kejadian-kejadian yang sering muncul dan tentu diawasi juga oleh KPAI itu banyak kasus persetubuhan, dan kasus persetubuhan ini tentu kan di 2016 dengan pemberatan bahkan pernah muncul undang-undang tentang kebiri gitu ya, itu pemberatan. Lalu kemudian juga kasus pencabulan, di mana misalnya ada kasus-kasus di mana ada tenaga pendidik lalu kemudian melakukan sodomi, melakukan pencabulan tertentu kepada anak laki-laki gitu ya. Lalu kemudian juga ada kekerasan emosional gitu ya, kekerasan psikis gitu ya, dengan memarahi dan segala macam. Jadi ini yang kita terus memastikan bahwa yang dilaporkan maupun data-data yang ada itu bisa kita pastikan bahwa dari sisi regulasi sudah terjawab gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa kesulitan teknis misalnya untuk mengungkap bahwa kasus kekerasan itu sampai P21 misalnya ya, dengan keharusan ada alat bukti yang cukup gitu. Betul. Sehingga kasus-kasus yang tadi saya sebutkan itu bisa diproses selanjutnya bagi pelaku. Dan yang kedua tentu selama proses itu, nah pendampingan ini harus terus dilakukan. Pendampingan dalam proses hukum itu nggak mudah. Orang mau ngomong, mau lapor ke pos polisi gitu ya, mau menyampaikan apa yang menjadi masalahnya gitu ya, itu nggak mudah gitu ya. Apalagi misalnya proses panjang yang dihadapi oleh mereka yang menjadi korban itu juga nggak mudah untuk keluar dari masalahnya. Oleh karena itu maka kita selalu mengingatkan bahwa ketika ada kasus-kasus kekerasan baik kepada perempuan dan anak, wajib didampingi di samping karena ini kebutuhan untuk proses pemulihan, tapi ini juga hak yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya baik pelaku, anak, korban itu wajib didampingi, dan ini menjadi penting untuk kita pastikan dalam proses. Karena prosesnya panjang, lama dan mahal ya, Pak Nahar ya. Bagaimana mereka korban yang tidak mampu nanti malah ujung-ujungnya malah mediasi, Pak? Ini yang terus kita kawal gitu ya. Semahal apapun untuk mengembalikan kondisi anak adalah kewajiban kita bersama. Oleh karena itu maka ada KPAI, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ada kementerian lembaga lainnya itu. Jadi semua itu harus dipastikan tersedia gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya orang mau melapor aja takut nanti diminta biaya dan segala macam. Kalau didampingi oleh lembaga-lembaga yang kita rekomendasikan dan itu ada di masing-masing wilayah, itu dipastikan nggak ada biaya. Itu udah otomatis harus diberikan pendampingan oleh itu. Jadi ini hal-hal yang memang satu perlu terus diedukasi. Lalu kemudian yang kedua yang paling penting adalah bahwa proses ini jangan sampai misalnya kepentingan korban perempuan dan anak itu
diabaikan. Kalau itu terjadi, maka kita khawatir bahwa dampak yang diterima oleh perempuan dan anak sebagai korban ini akan lebih jauh. Oleh karena itu, maka celah-celah yang belum dilengkapi dalam regulasi yang ada, maka memang kita butuh misalnya ada kelengkapan-kelengkapan untuk memperkuat regulasi yang ada. Contoh misalnya beberapa pengaturan dalam draft RUU tindak pidana kekerasan seksual itu dimaksudkan juga untuk melengkapi. Kita berharap nanti kalau undang-undang itu ada dapat semakin berpihak kepada kepentingan korban, dan kita berharap meskipun upaya pencegahan kita berharap tidak ada korban gitu ya, tapi ketika perempuan dan anak menjadi korban, kita juga punya sistem yang benar-benar melindungi para korban. Baik.